Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Anissa Sakbandiha dengan NPM A1C019067 dari semester 4A, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi peluang binomial kelas 12 SMA Matematika Peminatan. Binomial adalah distribusi probabilitas diskrit jumlah keberhasilan dalam n percobaan, ya atau tidak, berhasil atau gagal yang saling bebas, di mana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas P. Untuk menambah pemahaman dari konsep peluang binomial, yuk disimak video ilustrasi berikut ini. Kalian tahu nggak apa contoh penerapan distribusi binomial dalam kehidupan sehari-hari? Kalau berdasarkan buku ini, distribusi binomial adalah suatu percobaan yang memiliki dua kondisi. Misalnya, ibu yang melahirkan, kemungkinan anaknya bisa laki-laki dan bisa juga perempuan. Nah, bisa juga. Contohnya saat kita mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi negeri, kemungkinannya bisa lulus atau tidak. Oh begitu, berarti uang koin bisa kita jadikan sebagai salah satu contoh penerapan distribusi binomial dalam kehidupan sehari-hari. Soalnya uang koin memiliki dua kondisi yang berbeda, di mana satu sisinya bisa berupa angka dan satu sisinya lagi bisa berupa gambar, iya kan? Iya. Materi yang pertama ada konsep distribusi peluang binomial. A. Fungsi distribusi binomial. Suatu percobaan binomial dan hasilnya memberikan distribusi peluang khusus yang disebut sebagai distribusi binomial. Px sama dengan n faktorial per buka kurung n dikurang x tutup kurung faktorial x faktorial dikali p pangkat x dikali q pangkat n dikurang x, dengan keterangan n sama dengan banyak percobaan, x sama dengan banyaknya berhasil dalam n kali percobaan, p sama dengan peluang berhasil, q sama dengan peluang gagal, di mana q sama dengan 1 dikurang p. Contoh soal, Egy melakukan latihan tendangan penalti sebanyak 3 kali. Peluang sukses melakukan tendangan sebesar 4/5, tentukan peluang Egy mencetak tepat 2 gol. Pembahasannya, diketahui n sama dengan 3, x sama dengan 2, p sama dengan 4/5, q sama dengan 1 dikurang p sama dengan 1/5. Ditanya peluang Egy mencetak tepat 2 gol. Jawab, kita masukkan rumus tadi, yaitu px sama dengan n faktorial per buka kurung n dikurang x tutup kurung faktorial x faktorial dikali p pangkat x dikali q pangkat n dikurang x. Kita masukkan nilai yang diketahui tadi, jadi px sama dengan 3 faktorial per buka kurung 3 dikurang 2 tutup kurung faktorial dikali 2 faktorial dikali 4/5 pangkat 2 dikali 1/5 pangkat 3 dikurang 2. Didapatkan hasilnya yaitu 0,384. B. Fungsi distribusi binomial kumulatif. Peluang paling banyak X kejadian yang diharapkan dinamakan fungsi distribusi binomial kumulatif. Misalkan X sama dengan T, maka peluang paling banyak T yang diharapkan dinyatakan dengan fungsi T sama dengan P X kurang dari sama dengan T sama dengan sigma X sama dengan 0 kombinasi N, X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N dikurang X, dengan keterangan kombinasi N, X sama dengan koefisien binomial. X sama dengan banyak kejadian yang diharapkan dengan X sama dengan 0, 1, 2 dan seterusnya sampai N. P
sama dengan peluang kejadian yang diharapkan. Q sama dengan peluang kejadian yang tidak diharapkan. Contoh soal, sebanyak 4 mahasiswa akan mengikuti ujian sarjana dan diperkirakan probabilitas kelulusannya adalah 0,7. Hitunglah probabilitas paling banyak 2 orang lulus. Pembahasannya, diketahui N sama dengan 4, X sama dengan 2, P sama dengan 0,7, Q sama dengan 1 dikurang 0,7 sama dengan 0,3. Ditanya probabilitas paling banyak 2 orang lulus, maka dijawab P X kurang dari sama dengan 2 sama dengan Px sama dengan 0 ditambah Px sama dengan 1 ditambah Px sama dengan 2 sama dengan kombinasi 5,0 dikali P pangkat 0 dikali Q pangkat 5 dikurang 0 ditambah kombinasi 5,1 dikali P pangkat 1 dikali Q pangkat 5 dikurang 1 ditambah kombinasi 5,2 dikali P pangkat 2 dikali Q pangkat 5 dikurang 2. Maka hasilnya yaitu 0,16. Jadi probabilitas paling banyak 2 orang lulus yaitu 0,16. Materi kedua yaitu konsep variabel acak. Variabel acak merupakan variabel yang nilainya ditentukan oleh hasil percobaan. Variabel acak dinyatakan dengan huruf besar, misalnya X, Y, dan Z. Sedangkan nilai variabel acak dinyatakan dengan huruf kecil, misalnya X, Y, dan Z. Contoh, Indah melakukan pelemparan sebuah dadu sekali. Nyatakan hasil yang mungkin diperoleh sebagai variabel acak. Pembahasan, misalkan X sama dengan mata dadu yang muncul sehingga dapat dinyatakan X sama dengan buka kurung kurawa 1, 2, 3, 4, 5, 6 kurung kurawa. A. Variabel acak diskrit. Variabel acak diskrit diperoleh dari hasil menghitung nilainya berupa bilangan bulat. Sebagai contoh, X sama dengan banyak sisi gambar yang terlihat pada percobaan menggabungkan sekeping uang logam. 1. Distribusi peluang variabel acak diskrit. Pada variabel acak diskrit, nilai-nilainya mempunyai peluang. Peluang nilai variabel acak X dinotasikan dengan Fx sama dengan P, X sama dengan X. Contohnya, Doni
melakukan pelemparan sebuah dadu. Variabel X menyatakan mata dadu yang muncul. Tentukan distribusi peluang variabel acak X. Pembahasannya, X sama dengan mata dadu yang muncul, sehingga dapat dinyatakan X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peluang diperoleh mata dadu 1 yaitu F1 sama dengan P, X sama dengan 1 sama dengan 1/6. Peluang diperoleh mata dadu 2 yaitu 1/6. Peluang diperoleh mata dadu 3 yaitu 1/6. Peluang diperoleh mata dadu 4 yaitu 1/6. Peluang diperoleh mata dadu 5 yaitu 1/6 dan peluang diperoleh mata dadu 6 yaitu 1/6. 2. Distribusi peluang kumulatif variabel acak diskrit. Peluang variabel acak X yang lebih kecil atau sama dengan suatu nilai X ditulis dengan Fx sama dengan Px kurang dari X. Nilai Fx tersebut dinamakan peluang kumulatif. Misalkan X sama dengan C merupakan salah satu nilai variabel acak X yang memiliki peluang Fx, maka Fc dinyatakan dengan Fc sama dengan Px kurang dari C sama dengan F0 ditambah F1 ditambah F2 ditambah dan seterusnya Fc. Contohnya, skoping uang logam dilempar 2 kali. Variabel acak X menyatakan banyak sisi gambar yang muncul. Tentukan nilai F0, F1, F2. Pembahasannya yaitu ruang sampel S sama dengan AA, AG, GA, GG. X sama dengan banyak sisi gambar yang muncul sehingga dapat dinyatakan X sama dengan 0,1,2. F0 sama dengan P X kurang dari sama dengan 0 sama dengan 1/4. F1 sama dengan P X kurang dari sama dengan 1 sama dengan F0 ditambah F1 sama dengan 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. F2 yaitu P X kurang dari sama dengan 2 sama dengan F0 ditambah F1 ditambah F2 sama dengan 1/4 ditambah 2/4 ditambah 1/4 sama dengan 1. B. Variabel acak kontinu. Variabel acak kontinu diperoleh dari hasil mengukur dan nilai berupa bilangan real. Sebagai contoh, hasil penimbangan berat badan, hasil pengukuran tinggi badan, dan hasil pencatatan waktu yang diperlukan peserta lomba lari mencapai garis akhir. C. Variabel acak binomial. Variabel acak binomial adalah variabel acak yang nilai-nilainya ditentukan oleh hasil percobaan binomial. Beberapa syarat pada percobaan binomial sebagai berikut. Yang pertama, percobaan dilakukan secara berulang-ulang. Yang kedua, percobaan bersifat saling bebas atau dengan pengembalian. Hasil percobaan yang satu tidak memengaruhi hasil percobaan yang lain. Ketiga, setiap percobaan yang memiliki dua macam kejadian, yaitu kejadian yang diharapkan disebutkan sukses dan kejadian yang tidak diharapkan disebut gagal. 4. Peluang setiap kejadian tetap dalam setiap percobaan.
Materi ketiga ada konsep dan sifat distribusi peluang binomial. Sifat-sifat fungsi distribusi binomial adalah sebagai berikut. Yang pertama ada rataan dengan rumus mu sama dengan n dikali p. Yang kedua ada ragam dengan rumus sigma kuadrat sama dengan n dikali p dikali u, atau sigma kuadrat sama dengan n dikali p dikali 1 dikurang p. Yang ketiga ada simpangan baku. Sigma sama dengan akar dari sigma kuadrat tadi, atau sigma sama dengan akar dari n dikali p dikali q. Syarat percobaan pada distribusi binomial adalah sebagai berikut. Yang pertama, percobaan dilakukan berulang sebanyak n kali. Yang kedua, peluang berhasil dinyatakan sebagai P, sedangkan peluang gagal sebagai Q, di mana P sama dengan 1 dikurang Q. Keluaran eksperimen hanya memiliki dua kategori, contoh, berhasil dan gagal, ya dan tidak. Yang keempat, setiap percobaan memiliki sifat independen bebas satu dengan lainnya. keempat yaitu hubungan distribusi peluang binomial suatu percobaan dan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan yang dimaksud adalah penarikan kesimpulan dari hasil uji hipotesis suatu penelitian. Dalam tinjauan sederhana terdapat dua macam kesimpulan uji hipotesis, yaitu menerima hipotesis atau menolak hipotesis. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, 1. Menentukan formulasi hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. Yang kedua, memilih suatu barang nyata dan menentukan nilai tabel. Yang ketiga, membuat kriteria pengujian berupa penerimaan dan penolakan H0. Yang keempat, melakukan uji statistik. Yang kelima, membuat kesimpulannya dalam hal penerimaan dan penolakan. Kriteria pengambilan keputusan. Untuk uji dua
posisi jika P kurang dari alfa per 2, maka H0 ditolak. Jika P lebih besar dari alfa per 2, maka H0 gagal ditolak. Untuk di satu sisi, jika P kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Dan P lebih dari alfa, maka H0 gagal ditolak. Hipotesa dalam uji binomial dua sisi H0, P sama dengan P0 dan H alternatif P tidak sama dengan 0. Satu sisi H0 P kurang dari P0 dan H alternatif P lebih besar dari P0. H0 P lebih besar dari P0 dan H alternatif P kurang dari P0. P sama dengan proporsi pada sampel, P0 sama dengan proporsi pada populasi. Perhitungan nilai P secara manual. Dua sisi jika P kurang dari sama dengan P0, maka jika P lebih besar dari P0, maka satu sisi jika H0 P lebih besar dari sama dengan P0 dan H alternatif P kurang dari P0, maka jika H0 P kurang dari sama dengan P0 dan H alternatif P lebih besar dari P0, maka ini merupakan tabel dari distribusi binomial. Materi kelima yaitu aplikasi peluang binomial dalam masalah kontekstual. Berbagai macam permasalahan peluang hanya memiliki dua kemungkinan hasil atau dapat disederhanakan menjadi dua kemungkinan. Sebagai contoh, ketika
suatu koin dilempar. Yang akan muncul ada dua kemungkinan, yaitu angka atau gambar. Ketika seorang bayi lahir, antara perempuan atau laki-laki. Dalam permainan bola basket, menang atau kalah, keadaan benar atau salah, suatu pengobatan medis dapat diklasifikasikan sebagai efektif atau tidak efektif. Kondisi-kondisi yang telah dicontohkan tersebut dinamakan percobaan binomial. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.